Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah topik yang super menarik yang jujur saja mungkin bakal ngubah total cara pandang Anda selama ini. Kita akan membedah kebenaran seputar nilai akademis. Apakah nilai di kampus itu berbanding lurus atau malah berbanding terbalik sama daya juang kita di dunia nyata? Pertanyaannya, apakah deretan angka di lembar transkrip Anda itu benar-benar jadi jaminan kesuksesan? Yuk kita langsung mulai aja. Bagian 1. Lelucon populer tentang IPK. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan sebuah joke yang legendaris banget. Anda pasti sering dengar ini di seminar-seminar bisnis buat nyairin suasana. Lelucon ini memetakan nasib orang berdasarkan IPK mereka. Katanya nih, kalau Anda punya IPK sempurna 4.0, Anda bakal jadi insinyur di perusahaan besar. Turun dikit ke IPK 3.0, Anda bakal jadi general manajernya. Terus yang IPK-nya 2,5 sampai 3.0, wah, ini yang diramalkan bakal jadi direktur. Nah lucunya, yang IPK-nya cuma 2.0 sampai 2.5 justru katanya bakal jadi pemilik alias owner dari perusahaan-perusahaan tadi. Terus gimana yang drop out? Ya pastinya jadi the next Bill Gates kan? Lucu banget memang. Tapi sayangnya nih, di balik tawa kita, mitos ini sering banget dipakai sebagai alasan atau tameng buat mahasiswa yang lagi males-malesan belajar. Lanjut ke bagian 2, fakta mengejutkan para miliarder. Realita dari The Millionaire Mind. Sekarang, mari kita singkirkan dulu lelucon tadi, dan kita lihat data yang sebenarnya. Fakta ini datang dari penelitian Thomas Stanley dalam bukunya yang terkenal, The Millionaire Mind. Beliau ini membedah habis-habisan karakteristik orang-orang yang sukses luar biasa secara finansial. Coba lihat angka ini, 2,7. Ya, 2,7. Ini bukan salah ketik loh. Menurut temuan Stanley, ini adalah rata-rata indeks prestasi kumulatif atau IPK dari para miliarder. Bukan 4,0 dan jelas bukan juga mereka yang lulus summa cum laude. Fakta yang lumayan mengejutkan ini tentu aja memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa sih nggak semua mahasiswa brilian dengan IPK 4.0 itu otomatis jadi kaya raya di masa depan? Apa sebenarnya yang jadi batu sandungan buat mereka yang secara akademis kelihatan sempurna banget ini? Masuk ke bagian 3, jebakan kesuksesan terlalu mudah, psikologi kepuasan diri. Nah, yang paling menarik dari sini adalah adanya jebakan kesuksesan yang terlalu mudah. Buat para mahasiswa jenius, dapat nilai 4.0 itu kadang kelewat gampang. Karena mereka jarang banget ketemu yang namanya kesulitan, otot ketahanan mental mereka itu nggak pernah benar-benar dilatih. Nah, kemudahan inilah yang justru membentuk mentalitas yang sangat berbahaya. Di budaya kita, khususnya dalam bahasa Sunda, ada ungkapan yang pas banget buat ngegambarin ini. Mental kumaha engke, yang artinya gimana nanti aja deh. Mahasiswa cerdas ini sering banget lolos ujian cuma dengan modal belajar semalam suntuk. Kebiasaan sistem kebut semalam ini bikin mereka gampang meremehkan tantangan besar dan pada akhirnya mereka selalu kurang persiapan saat menghadapi masalah nyata. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada jalur si Genius 4.0. Jalan mereka ini mulus banget, yang perlahan-lahan numbuhin mental kumaha engke tadi dan ujung-ujungnya mereka jadi orang yang kurang persiapan. Tapi di sisi lain, coba kita lihat si mahasiswa rata-rata. Ini adalah tipe orang yang harus memeras keringat, belajar dari jauh-jauh hari, dan jujur aja kadang hasilnya tetap cuma dapat B atau C. Tapi ada satu poin yang sangat krusial di sini. Mereka menolak untuk menyerah. Mereka bakal terus berusaha jauh lebih keras. Kontras inilah yang sebenarnya jadi kunci buat melihat siapa yang benar-benar siap ngadepin kerasnya dunia nyata di luar sana. Bagian 4. Kekuatan dari sebuah perjuangan. Membangun ketahanan melalui kegagalan. Kegagalan atau kesulitan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah tempat latihan yang paling bagus. Mahasiswa dengan nilai rata-rata yang terus berjuang tadi, sebenarnya mereka adalah underdog yang udah terprogram buat nggak pernah berhenti menerjang rintangan. Kebalikannya, bakat luar biasa yang nggak pernah diasah dengan perjuangan itu seringkali berujung pada apa yang kita sebut the prodigy trap atau jebakan si anak ajaib. Kita sering banget kan lihat polanya pada pemuda berbakat, entah itu atlet, musisi, atau artis yang karirnya hancur saat mereka dewasa. Kenapa? Karena mereka nggak pernah membiasakan diri untuk disiplin saat ngelewatin masa-masa sulit. Begitu ada rintangan besar pertama yang datang menghadang, mereka langsung tumbang. Dan sampailah kita di bagian 5. Pekerja keras mengalahkan jenius, ikon kegigihan di dunia nyata. Dan ini benar-benar memberikan gambaran sempurna dari apa yang kita bahas. Coba lihat deretan nama raksasa ini. Ada Michael Jordan, George Clooney, Steve Jobs, Elon Musk, Lionel Messi, sampai Tony Fernandez. Kumpulan nama ini mungkin kelihatannya seperti daftar orang-orang paling berbakat di muka bumi ya kan? Tapi kalau Anda baca biografi mereka satu persatu, Anda bakal nemuin satu kesamaan yang mutlak.
pencapaian mereka itu didapat dengan keringat dan air mata. Nggak ada satupun dari mereka yang nyampe di puncak secara instan. Kesuksesan mereka itu dibayar lunas dengan etos kerja yang luar biasa gigih, yang jauh melampaui orang-orang jenius yang cuma ngandelin bakat murni dari lahir. Karena itulah, semua data, sumber, dan penelitian yang kita bedah hari ini mengerucut pada satu pesan inti yang luar biasa kuat. The gifted are beaten by the hard worker. Orang-orang yang dikaruniai bakat bawaan pada akhirnya akan dikalahkan oleh para pekerja keras. Sang jenius yang malas itu nggak akan pernah bisa mengimbangi langkah sang pekerja keras yang penuh persiapan dan sama sekali nggak takut sama yang namanya kegagalan. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya punya satu pertanyaan yang menantang. Dan saya mau Anda jawab ini dengan jujur di dalam hati Anda sendiri. Apakah diri Anda seorang pejuang? Ya, mungkin IPK Anda saat ini nggak tinggi-tinggi amat, atau mungkin Anda harus berjuang mati-matian ngorbanin waktu tidur cuma buat lulus ujian. Tapi ingat ini baik-baik, di titik itulah otot ketahanan Anda sebenarnya sedang dibentuk. Jadikan kesulitan Anda hari ini sebagai modal utama kesuksesan Anda di hari esok. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir, teruslah berjuang, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.